Mendengar nama Gunung Kemukus, banyak orang yang akan mengaitkannya dengan ritual pesugihan yang aneh. Kenyataannya, Gunung Kemukus memang telah terkenal sebagai tempat untuk mencari pesugihan, dan banyak orang berdatangan ke sana untuk tujuan itu. Yang unik, para pelaku pesugihan di Gunung Kemukus harus melakukan hubungan badan dengan orang tak dikenal selama 7 kali dalam 7 purnama berturut-turut untuk mendapatkan kekayaan sebagaimana yang diinginkan. 11 tahun yang lalu, pada tahun 2013, saya mendatangi Gunung Kemukus untuk keperluan reportase. Di sana, saya mendapati ada banyak orang berziarah, yang rata-rata tujuannya memang mencari pesugihan. Meski banyak pula yang datang ke sana murni untuk berziarah, khususnya menziarahi makam Pangeran Samudra yang ada di tempat tersebut. Selama berada di sana, saya mewawancarai beberapa orang, khususnya terkait pesugihan, dan sebagian mereka bersedia menceritakan pengalamannya melakukan ritual mencari pesugihan di Gunung Kemukus. Berikut ini laporannya, dan selamat menyelami dunia misteri. Tempat yang disebut Gunung Kemukus berada di sebuah bukit yang lokasinya ada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sekitar tempat itu dikelilingi aliran air Waduk Kedung Ombo. Sebenarnya, yang disebut Gunung Kemukus itu bukan gunung, karena tingginya hanya sekitar 300 meter di atas permukaan air laut. Jadi Gunung Kemukus sebenarnya berbentuk bukit, dan di bukit itu ada makam Pangeran Samudra serta Dewi Ontrowulan. Banyak yang mengatakan bahwa Pangeran Samudra adalah putra Prabu Wijaya, Raja Majapahit. Sementara Dewi Ontrowulan adalah ibu tirinya. Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan saling jatuh hati, dan hubungan mereka dianggap cinta terlarang, hingga keduanya kemudian diasingkan ke tempat yang sekarang disebut Gunung Kemukus. Mereka tinggal di sana sampai akhirnya meninggal, dan keduanya juga dimakamkan di tempat tersebut. Konon, sebelum meninggal, Pangeran Samudra meninggalkan pesan atau wasiat bahwa siapapun yang melakukan hubungan terlarang selama 7 kali atau setiap 35 hari pada setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Pon, maka akan terkabul permintaannya. Mitos itulah yang lalu menjadi asal-usul banyak orang mendatangi Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan. Sementara hubungan badan dengan orang asing atau tak dikenal yang menjadi syarat ritual di sana, merujuk pada pesan Pangeran Samudra yang menyebut hubungan terlarang. Mudahnya, para pencari pesugihan percaya bahwa jika seseorang datang ke Gunung Kemukus lalu melakukan hubungan badan dengan orang tak dikenal selama 7 kali berturut-turut selama 7 purnama, maka orang itu akan mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Beberapa orang di sana yang sempat saya temui ada yang mengaku masih lajang, ada yang menyatakan punya pasangan di rumah, ada pula yang mengatakan bahwa mereka janda atau duda. Seorang pria yang saya wawancarai mengatakan dia memiliki istri yang ia tinggalkan di rumah, dan istrinya tidak tahu kalau dia pergi ke Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan. Saya pamitnya mau mencari kerja, katanya. Setelah sampai di Gunung Kemukus, pria itu pun mencari wanita yang tak dikenal di sana, untuk melakukan ritual pesugihan yang dipersyaratkan. Pria itu, sebut saja bernama Marwan, berusia sekitar 35 ketika saya bertemu dengannya di Gunung Kemukus. Perawakannya agak kurus, dan sikapnya ramah. Pada waktu itu, Marwan menceritakan bahwa ia terpaksa mencari pesugihan ke Gunung Kemukus karena sudah berbulan-bulan tidak bekerja akibat PHK. Sementara ia harus menanggung keluarga. Dia telah kesana kemari mencari kerja, namun tidak juga menemukan pekerjaan. Belakangan dia mendengar kabar bahwa orang bisa mencari pesugihan di Gunung Kemukus, dan Marwan berpikir, apa salahnya dicoba? Marwan pun datang sendirian ke Gunung Kemukus, setelah mengumpulkan banyak informasi terkait pesugihan di tempat itu dan apa saja yang harus dilakukan di sana. Menurut Marwan, hal penting yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kekayaan lewat ziarah di Gunung Kemukus adalah berhubungan badan dengan wanita yang tak dikenal di sana, selama 7 kali dalam 7 purnama. Kalau wanita asing yang ditemukan di sana ternyata sama-sama pencari pesugihan, urusannya mudah, karena mereka memiliki tujuan yang sama, dan bersedia melakukan ritual itu bersama. Namun,
Jika seorang pria datang ke sana dan tidak berhasil menemukan wanita yang punya tujuan mencari pesugihan, maka pria itu bisa mencarinya di beberapa tempat yang menyediakan. Faktanya, di sekitar Gunung Kemukus memang ada penginapan-penginapan yang menyediakan wanita untuk tujuan ritual pesugihan. Lalu di mana para pelaku pesugihan melakukan ritual itu? Bisa di mana saja, kata Marwan. Ketika bertemu saya waktu itu, Marwan mengaku sudah 4 kali datang ke sana, demi menjalani ritual setiap kali bulan purnama tiba. Dan dia telah tahu bahwa orang-orang yang mencari pesugihan di sana bisa melakukan ritual di alam terbuka, atau di kamar-kamar penginapan yang tersedia di sana. Yang sulit sebenarnya bukan tempatnya, kata Marwan, tapi memastikan pasangan yang melakukan ritual dengan kita itu terus-menerus orang yang sama. Jadi, ritual untuk pesugihan itu harus dilakukan dengan orang yang sama terus-menerus, selama 7 kali dalam 7 purnama. Karenanya, Marwan harus memastikan bahwa wanita yang ia ajak menjalani ritual itu mau berjanji untuk terus menjalani ritual bersamanya sampai persyaratan itu selesai dilakukan, yaitu 7 kali dalam 7 purnama. Marwan pun selalu berusaha datang ke Gunung Kemukus setiap 35 hari sekali, dan melakukan ritual dengan pasangan yang ia temukan di sana, setiap malam Jumat Kliwon atau Jumat Pon. Lalu siapa yang menjadi pasangan Marwan selama menjalani ritual pesugihan itu? Marwan mengatakan, dia menemukannya di sebuah penginapan di sana. Ada beberapa wanita yang ia temukan di penginapan itu, dan Marwan merasa cocok dengan salah satunya. Marwan terus terang pada wanita tersebut bahwa ia bermaksud menjalani ritual pesugihan. Jadi dia ingin memastikan wanita itu mau menjadi pasangannya selama 7 kali berturut-turut dalam 7 kali purnama. Wanita itu menyatakan setuju. Tentu saja dengan sejumlah bayaran yang disepakati. Ketika bertemu saya di Gunung Kemukus, Marwan mengatakan telah menjalani 4 kali ritual dalam 4 purnama di sana, sehingga kurang 3 kali lagi. Dia berharap ritualnya nanti bakal selesai tanpa masalah, agar harapannya mendapatkan kekayaan bisa tercapai. Selain Marwan, ada orang lain yang juga sempat saya wawancarai, yaitu seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Sebut saja namanya Wulan. Dia berkulit sawo matang dan berwajah manis. Saya bertemu dengannya di sebuah warung yang buka di sekitar Gunung Kemukus, dan dia tampak sendirian. Ketika kami bercakap-cakap, Wulan mengaku seorang janda, dan jujur menyatakan bahwa dia datang ke Gunung Kemukus untuk mencari pesugihan. Latar belakangnya mencari pesugihan di Gunung Kemukus karena kondisi ekonomi. Setelah bercerai dengan suaminya, Wulan harus menghidupi 2 anak yang waktu itu masih kecil. Ia sudah berusaha mencari kerja, namun tidak juga menemukan. Ada pekerjaan tidak tetap yang sempat dijalaninya, namun hasilnya tidak cukup untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Akhirnya, ketika mendengar pesugihan di Gunung Kemukus, Wulan nekat datang ke sana, dengan harapan bisa mendapatkan kekayaan. Ketika berangkat dari rumah dan menuju Gunung Kemukus, Wulan menyadari bahwa syarat untuk mendapat pesugihan di sana adalah melakukan hubungan badan dengan orang tak dikenal. Memang berat, kata Wulan, tapi ia bersedia melakukannya, demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik, agar ia bisa menghidupi anak-anaknya. Siapa sih yang gak ingin kaya? Ujar Wulan waktu itu. Jadi, Wulan lalu menitipkan anak-anaknya pada tetangga yang ia percaya, lalu sendirian ia datang ke Gunung Kemukus. Harapannya, dia bertemu dengan pria yang juga datang ke Gunung Kemukus untuk tujuan yang sama, sehingga mereka bisa melakukan ritual berdua. Ketika saya bertemu dengannya di sana, Wulan mengaku bahwa itu kunjungannya yang ketiga. 2 bulan sebelumnya, Wulan pertama kali datang ke Gunung Kemukus, dan ia berkenalan dengan seorang pria yang juga bermaksud mencari pesugihan di sana. Wulan dan pria itu bertemu di warung tempat kami duduk bersama waktu itu. Mereka bercakap-cakap, dan menyadari bahwa mereka punya tujuan yang sama, yaitu mencari pesugihan. Lalu mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual bersama. Wulan dan pria itu juga menjadikan warung tersebut sebagai tempat pertemuan setiap kali bulan purnama datang. Saat Wulan bertemu pertama kali dengan pria itu, mereka melakukan ritual di sebuah penginapan yang ada di sana. Sambil malu-malu,
Wulan menyatakan bahwa ia gugup ketika pertama kali melakukannya. Tapi demi kekayaan yang diimpikannya, Wulan pun akhirnya menjalani ritual dengan pria asing tersebut. Sejak itu, Wulan dan pria tersebut saling berjanji untuk bertemu di Gunung Kemukus setiap malam bulan purnama, dan mereka menjadikan warung tempat mereka bertemu pertama kali sebagai tempat untuk pertemuan. Sebulan kemudian, malam purnama kedua datang, dan Wulan serta pria itu kembali bertemu di Gunung Kemukus. Waktu itu pria tersebut sudah menunggu di warung tempat pertemuan, dan mereka lalu kembali melakukan ritual pesugihan. Ketika saya bertemu Wulan di warung itu, dia sedang menunggu pria yang jadi pasangan ritualnya. Malam itu memang malam bulan purnama, dan Wulan mengatakan, "Ini malam purnama ketiga kami." Setelah 2 kali menjalani ritual bersama pria asing tadi, Wulan mengatakan dia sudah membulatkan tekadnya untuk terus melakukan ritual yang sama sampai 7 purnama mendatang. Pria asing itu juga sudah berjanji kepadanya untuk selalu menemui Wulan di Gunung Kemukus setiap kali bulan purnama, karena ia juga mencari pesugihan. Sepertinya mereka pasangan yang cocok. Saya dan Wulan bercakap-cakap, dan dia mengaku senang karena menemukan teman mengobrol, sambil menunggu pasangannya datang. Kenyataannya, pria yang ditunggu Wulan memang akhirnya datang. Ia seorang pria berusia 40-an, berwajah bersih, dan penampilannya seperti pengusaha. Pria itu menyapa Wulan dan saya dengan ramah, dan kami sempat berbasa-basi sejenak. Setelah itu Wulan dan pria tersebut pamitan. Mereka tentu akan menjalani ritual pesugihan. Teman-teman, saat ini lokasi Gunung Kemukus memang masih ada, namun telah berubah banyak setelah adanya perombakan total pada tahun 2020. Lokasi yang semula menjadi tujuan para pencari pesugihan itu sekarang telah berubah menjadi objek wisata dengan nama New Kemukus. Peresmiannya dilakukan oleh Puan Maharani pada Oktober 2020, dan Kementerian Pariwisata serta Kementerian PUPR menggelontorkan dana mencapai 48 miliar rupiah untuk membangun objek wisata di sana. Meski begitu, mungkin masih ada orang-orang yang datang ke sana untuk tujuan mencari pesugihan, khususnya bagi mereka yang percaya. Kapan-kapan saya akan kembali mengunjungi Gunung Kemukus untuk mengetahui kondisinya sekarang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di reportase berikutnya. Terima kasih.